ini tentang pupuk kompos dan nanti berhubungan dengan sebuah data juga bahwa organik. Jadi pupuk organik itu masuk ke dalam jenis dari pupuk kompos. Nah, ini sebelumnya bapak-bapak dan ibu sudah tahu kan pupuk kompos itu apa? Oke, tahu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pupuk kompos. Jadi pupuk kompos adalah produk yang dibuat dari sisa-sisa bahan-bahan tanaman sampah rumah tangga yang diolah dengan bantuan organisme hidup. Jadi dia menggunakan organisme hidup itu seperti di tanah, bapak-bapak ibu. Nah, bagaimana sih pembuatannya? Jadi pembuatannya itu sangat mudah. Kita hanya perlu media apa, lalu sampah ibu. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih sama bapak-bapak. Selama ini sampah-sampah itu diolah seperti apa sih bapak-bapak? Ya, Bapak Zizi, selama ini sampah-sampah yang ada di depan rumah atau di pertanian atau di sampah rumah bapak yang biasanya dibakar. Oh, baik. Nah, menurut bapak itu sehat nggak sih untuk pernapasan, untuk udara? Ya, tidak. Nah, benar sekali bapak. Jadi itu pupuk itu tidak. Jadi sampah tersebut tidak baik ya Pak untuk udara, karena kan mencemari lingkungan, mencemari udara. Terus itu asap yang dikeluarkan tuh mengganggu sistem pernapasan. Nah, jadi di sini saya menyebutkan, saya membawa media lingkungan yaitu lingkungan. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua jenis pupuk kompos. Yang pertama pupuk kompos hijau dan pupuk kompos coklat. Nah, pupuk kompos hijau itu bisa terbuat dari sayur-sayuran, dari mungkin sisa-sisa makanan bapak-bapak dan ibu, lalu sisa-sisa makanan, mungkin sisa-sisa masak-masakan dari bapak-bapak dan ibu, seperti itu. Nah, kalau pupuknya yang coklat itu tuh terbuat dari seperti bapak di sini tadi, daun-daun kering, yang sampah-sampah di halaman rumah itu, daun-daun kering, lalu mungkin sampah-sampah yang sering lah, kayak kayu mungkin atau apa seperti itu. Oh iya, bisa juga dari kotoran hewan. Nah, lalu menurut Bapak, setelah kita tahu nih pupuk kompos itu apa, Bapak dengan Bapak siapa? Nah, iya Bapak Arif, sudah tergambar belum manfaat dari pupuk kompos ini apa? Sudah sedikit. Oh baik, jadi manfaatnya sih saya jelaskan sedikit. Jadi manfaat ini banyak ya Pak. Selain karena selama ini saya akan bertanya lagi nih kepada ibu siapa? Ibu Nindi. Nah, ibu Nindi selama ini menggunakan pupuk apa? Pupuk organik. Oh, kalau ibu? Saya masih pupuk kimia Mbak. Oh, pupuk kimia. Nah, menurut ibu berbahaya nggak pupuk kimia ini untuk lahan? Ya berbahaya Mbak, cuma saya pakai mana lagi ya lebih mahal. Oh baik. Nah, jadi manfaat pupuk kompos ini sebagai nutrisi tanaman dan akan meningkatkan kesuburan tanah. Jadi saya jelaskan kalau sebenarnya pupuknya nggak boleh kita gunakan, tetapi harus ada porsinya Bu. Kalau misalnya kita menggunakannya di setiap tanaman, itu bakal merusak tanah kita. Jadi sulit untuk tumbuh dan mikroorganisme yang bisa mendukung tanah menjadi subur itu jadi mati karena pupuk kimia ini. Nah, kan kali ibu tadi mahal ya pupuk kompos atau pupuk organik ini. Nah, sebenarnya tidak mahal Bu, cuman cara pembuatannya saja yang mungkin agak ribet, tapi saya ada cara jitunya untuk membuat secara cepat. Nah, yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempersiapkan bak, atau bisa juga kalau misalnya tidak ada bak ember, bisa juga menggunakan tanah yang sudah dilubangi. Nah, tanah yang sudah dilubangi ini tentunya pasti ada tanahnya kan bapak-bapak dan ibu. Nah, itu tanah itu kita siapkan, lalu kita ambil sampah yang sudah kita siapkan, seperti sampah rumah tangga, sampah-sampah sisa tanaman, daun kering atau sampah kotoran hewan, itu kita aduk rata atau bisa kita campur, lalu dicampur ke tanah yang ada di lubang atau di dalam tadi. Selanjutnya kita tutup dengan menggunakan kalungoni agar mungkin hewan-hewan dari hewan serangga itu tidak mengganggu pupuk ini, jadi dia bisa terorganisir dengan cepat oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, lalu kita diamkan, mungkin waktunya agak
sampai 2 bulan karena kita kan masih pupuk organik ya, bukan pupuk yang cepat dan ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah jadi didiamkan selama 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan itu kita diamkan, lalu kita setelah itu bisa kita gunakan pokoknya nih bapak-bapak ibu-ibu berpakaiannya dengan baunya. Apabila baunya sudah menyengat itu berarti dia sudah bisa digunakan seperti itu. Nah teksturnya itu seperti tanah tapi berwarna hitam kecoklatan. Jadi kita setelah jadi pupuknya bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita tinggal siapkan tanaman kita, lalu kita sebelum kita masukkan tanaman bisa kita langsung taruh pupuk organiknya atau bisa kita campurkan dengan tanah yang akan dijadikan tempat tanaman tersebut seperti itu. Nah, lebih kurang isinya apakah Bapak dan Ibu boleh ditanyakan? Oh iya, silakan Bapak Adin. Semuanya itu biasa terjadi. Jadi ini kalau ini sama luar dari itu kelamaan tanaman saya pasti mati nanti ya. Jadi saya di sini ada saran ya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih baik kita membuat pupuk kompos atau pupuk organik ini setelah masa panen. Jadi kan pasti ada jeda ya antara masa panen dan masa penanaman. Nah jadi kita membuatnya tuh setelah masa panen. Langsung kita buat kan, terus setelah kita mau melakukan penanaman kembali, nah itu kita sudah tersedia pupuknya, jadi bisa digunakan langsung, jadi tidak perlu pupuk lagi seperti itu Bapak.